dengan Azia dan Alia di sini. Nah, sekarang kita di sini ngapain sih, Al? Kita di sini akan berbicara tentang anxiety nih. Anxiety sebelum Ujian. pasti kita mahasiswa sering banget sih ngalamin kayak gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak? Pernah dong pasti. Apa tuh kalau misalkan semester lalu atau semester sebelumnya yang bikin kamu kayak sebelum ujian, aduh deg-degan banget. Psikometri itu depan banget, apalagi onsite. Love baik. Aku juga pernah sih gitu. Apa ya betulan bikin deg-degan waktu itu? Jujur udah lupa. Lalu udah apa aja? Lifespan mungkin atau Online waktu itu. Yang konsep apa ya? MOE. Perso nih. Oh ya perso emang. Itu bikin deg-degan banget. Tapi kayaknya kita berdua doang kan nggak kurang asik. Enggak seru. Kayaknya karena tuh kalau kita naruh orang lagi di sini. Iya di tengah gitu. Gitu. Nah, jadi nih, aku ada kenalan mahasiswa berprestasi habis ini. Aduh siapa ya? Kalian kenal pasti guys. Binus pasti kenal. Kenal Mukanya di mana-mana. Iya di mana-mana. Terus ada kita panggil nggak sih? Iya panggil. 2, 3. Ada. Sini ayo. Bintang tamu kita guys. Iya. Perkenalan dulu nggak sih? Kita siapa tahu mungkin ada yang belum kenal kali ya. Dulu Kak. Halo semuanya, nama aku Andara. Aku itu mahasiswa Binus semester 5 jurusan psikologi tentunya. Aku seneng banget bisa ada di podcast paling fenomenal was dan redor. Makasih loh Kak mengenalkan diri nih. Tadi kita udah ngobrol dikit nih kita berdua. Jadi kita tuh lagi ngomongin tentang Anxiety. sebelum ujian. Kalau dari kakak sendiri nih pernah nggak sih ngerasain anxiety sebelum ujian? Of course ya, pernah. Aku sih menurut aku semua orang juga pernah merasakan anxiety, tapi waktu ujian itu mungkin kalau kalian mata kuliah tadi aku perso, kamu Psikometri. kalau aku itu apa tuh? Statistik ya tuh. Oh iya statistik. Ya kan? Itu aku kayak terus nih ya Kak, banyak banget sih sebelum ujian kayak banyak ngomong kalau wajar kok gugup sebelum ujian. Nah menurut Kak sendiri kalau gugup yang normal sama gugup yang berlebihan tuh gimana nih? Bukan ngatasin ya, perbedaannya gitu. Oke. Pertanyaannya bagus banget nih Cia. Kalau menurut aku ya gugup yang normal itu ketika sebenarnya gugup itu benar-benar normal dan pastinya dirasain oleh semua orang. Itu tuh karena respon tubuh kita terhadap suatu tekanan atau situasi yang menekan gitu. Nah itu tuh jadi tubuh kita tuh kayak seolah-olah lagi di mode fight or flight kan. Terus kalau misalkan yang udah berlebihan itu ketika kalau si gugupnya itu udah bikin ya kita tuh susah fokus, susah tidur, terus mengganggu waktu kita belajar atau bahkan kayak ngeblank waktu kita ngerjain ujian. Itu udah termasuk yang berlebihan ya. Jadi intinya sedikit cemas itu malah bantu kita ya untuk lebih siap-siap dan hati-hati. Betul banget. Kayaknya kalau misalkan kita nggak ada rasa cemas sebelum ujian juga kayaknya nanti kalau pede nggak bagus ya. Iya. Tidak sesuai ekspektasi kan ya. Iya. Tapi kenapa ya? Kira-kira gugup ini bisa bikin berpengaruh gitu ke performa akademik ya, bikin kita fokus kok bisa ya? Karena waktu kita lagi cemas, bagian otak kita yang namanya amigdala itu tuh jadi aktif banget nih. Terus habis itu, nah amigdala itu yang justru ngatur si respon fight or flight kita. Terus akibatnya bagian otak itu yang buat berpikir logis dan mengingat itu
jadi terganggu. Kayak banyak banget yang kayak suka bilang, aduh padahal udah belajar tapi malah ngeblay waktu ngerjain soal. Bener-bener setuju deh. Oh begitu. Wah, berarti bukan karena kita yang bodoh ya, tapi karena otak kita yang lagi sibuk dan panik. Bener banget. Jadi kayak otak tuh terlalu sibuk gitu ya mikirin, aduh kalau aku gagal gimana ya, kalau aku nggak bisa gimana ya. Jadi kayak kapasitas kerja ingatan jangka pendek kita tuh jadi kayak menurun gitu. Bener banget. Oke, sekarang nih tadi kita udah ngebahas apa itu anxiety, kenapa bisa pengaruh ke performa akademik. Tapi gimana sih cara ngatasinnya? Aku juga sering banget nih kayak, aduh deg-degan banget ngatasinnya gimana tuh? Kebetulan aku juga gak tahu nih cara ngatasinnya gimana. Iya, sharing-sharing buat mungkin teman-teman maba yang Mungkin buat maba-maba. Oke, sebenarnya ada beberapa cara yang benar-benar efektif dan aku mungkin suka ngelakuin juga. Jadi yang pertama itu ada namanya relaksasi pernafasan. Nah, itu tuh misalkan nih kalian sebelum ujian panik banget. Nah, ini tuh caranya kita tarik nafas sedalam-dalamnya selama 4 detik. Lalu nafasnya kita tahan selama 4 detik juga. Nah, habis itu kita hembuskan nafasnya pelan-pelan selama hitungan 4 detik. Nah, ini tuh mungkin bisa diulang berkali-kali biar tubuh kita lebih tenang gitu. Kita coba nggak sih? Coba. Kalian harus coba bareng-bareng. Yang nggak coba maju ke depan. Sekarang kita mau buktiin juga nggak sih? Ayo. Bukti dong. Boleh. Aku Hitung hitung dong, ya. aku hitung. Iya. Oke, kita tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kita tahan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita hembuskan nafasnya 1, 2, 3, 4. Wah, ini relax banget. Langsung relax gitu. Noted banget, itu berguna banget ya tekniknya kalau kita udah mulai panik nih. Ada apa lagi nggak? Ada itu cara lain. Cara yang kedua itu bisa pakai positive self talk. Jadi sebenarnya kayak kita ngomong ke diri sendiri tapi hal yang positif. Kayak gimana tuh? Aku udah belajar, aku pasti bisa ngerjainnya. Aku udah belajar, pasti aku dapet nilainya bagus gitu. Gimana tuh? Aku Keren. Aku keren. Aku pasti bakalan mendapatkan nilai bagus. Oke. Tapi nih, kayaknya tadi udah tarik nafas, terus udah affirmation. Iya. Tapi kalau kita nggak belajar kayaknya, nah itu. Ya pasti kita semua pernah melakukan namanya SKS, sistem kebetulan ya. Nah itu mungkin bisa dipersiapkan kayaknya lebih matang lagi gitu dengan caranya kayak misalkan hasil belajar tuh 1 sampai 2 minggu nggak sih gitu. Atau nggak mungkin setelah mata kuliahnya langsung di review lagi ya kan mulai dia rangkum gitu. Nah betul banget ya. Aku suka banget poin terakhir tadi nih. Jadi kita bukan poin terakhir, ini poin yang udah dijelasin sama Kak Dara tadi ya. Kita itu boleh sering cemas tapi bukan karena ujiannya susah, tapi kadang suka nggak yakin sama persiapan diri sendiri. Iya, setuju banget. Jadi takut sama diri sendiri. Iya, gugup itu wajar, tapi jangan sampai bikin kamu tidak percaya diri. Iya, jangan lupa percaya diri, tapi jangan berlebihan. Tidur yang cukup, makan sehat, apalagi istirahat cukup. Jangan belajar stres. Jangan ujian itu ya. penting. Ujian itu penting ya, tapi kesehatan mental kamu Nomor 1. Ini kita udah ngobrol panjang banget nih ya. Kita mau ngucapin terima kasih banget nih. Masih bang, karena udah datang jauh-jauh. Mungkin nih ada closing statement dari Iya. sebelumnya thank you so much for listening. Ya, maybe in gitu begini gue dapat insight baru ya dari teman-teman sana dan semoga teman-teman semua yang mau ujian itu bisa yang lebih tenang, lebih percaya diri ngerjain soal, itu lebih siap lagi. Oke, kita closing bareng-bareng.
Ini channel gimana tuh? Oke, aku dulu ya berarti ya. Iya. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Aku Alicia. Aku Alia. Mandana. Dislike.